Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ustazah. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga Ananda selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak Ustazah, pada hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang karya seni patung kompetensi 3.4 muatan seni budaya dan prakarya. Silahkan disimak video Ustazah ya. Apa kabar anak soleh dan soleha? Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas muatan SBDP kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Adapun pembahasan pada video ini yang pertama adalah mengenal karya seni patung. Kedua, alat dan bahan apa saja dalam pembuatan karya seni patung. Ketiga, teknik-teknik pembuatan patung. Dan keempat, merancang pembuatan patung. Oke, sebelum kita masuk ke patung, Ustazah akan jelaskan dulu tentang karya seni. Ya, karya seni itu ada dua, karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi. Jadi patung itu masuk ke dalam karya seni 3 dimensi. Ya, sementara karya seni 2 dimensi itu adalah berupa lukisan dan kain batik. Apa bedanya Ustazah? Oke, karya seni 2 dimensi itu adalah karya seni yang hanya memiliki panjang dan lebar saja. Sementara karya seni 3 dimensi ini adalah karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Tahu kan antum? Nah, ini dia. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi tidak hanya dengan sisi panjang dan lebar, tetapi juga dibatasi oleh kedalaman atau disebut juga dengan karya seni yang memiliki ruang. Contohnya tadi adalah patung, ya. Patung memiliki panjang, memiliki lebar, dan tinggi. Serta patung ini juga dapat dilihat dari segala arah, ya. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Kemudian fungsi patung, ya. Ada 5 fungsi patung. Yang pertama, patung religi sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius. Kedua, patung monumen untuk mengenang jasa para pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga, patung arsitektur sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Keempat, patung dekorasi sebagai penghias bangunan, taman atau tempat lainnya. Dan yang terakhir adalah patung seni untuk dilihat keindahan bentuknya. Oke, ini bisa anak Ustazah perhatikan contohnya ya. Contoh patung religi, kemudian patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, dan patung seni. Kemudian berdasarkan bentuknya, patung ini dibagi menjadi dua, ya. Bentuk figuratif dan bentuk non-figuratif. Apa itu? Bentuk figuratif adalah bentuk patung realis, seperti bentuk alam yang meliputi bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan, nyata dalam perwujudannya, ya. Sementara bentuk non-figuratif ini adalah bentuk patung yang terlepas dari bentuk alam atau bentuk abstraknya. Contohnya adalah seperti menampilkan bentuk garis, lengkungan, bulat, atau memanjang. Ya, itu bedanya patung jika berdasarkan bentuknya. Kemudian kita masuki alat dan bahan pembuatan karya seni patung, ya. Apa saja alat yang kita gunakan?
Dalam pembuatan karya seni patung kita bisa menggunakan bahan lunak, yaitu bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya tanah liat, kemudian plastisin, lilin ataupun sabun ya. Atau kerajinan maksud saja kerajinan bubur kertas ya, kertas yang kita basahi. Ini adalah bahan lunak. Selain bahan lunak, kita juga bisa membuat patung dengan menggunakan bahan keras. Apa itu? Bahan yang bersifat keras dan lebih sulit untuk dibentuk dan memerlukan teknik-teknik tertentu. Jadi penggunaan bahan keras ini lebih sulit dibandingkan penggunaan bahan lunak. Contohnya apa? Misalnya batu, kayu jati, atau juga marmer ya. Kalau bahan keras itu. Alat yang digunakan dalam pembuatan karya seni patung. Tentu berbeda penggunaan alat pada bahan lunak dengan penggunaan alat pada bahan keras. Jika kita membuat dari bahan lunak, maka kita menggunakan butsir ya. Butsir ini adalah alat berbentuk pisau atau sudip. Kemudian kita butuh meja putar dan kita butuh alat cetakan. Ini jika kita membuat patung dari bahan lunak. Kemudian bagaimana jika kita membuat patung dari bahan keras? Oke, alat yang kita butuhkan itu bisa berupa palu, pahat, ataupun amplas. Teknik-teknik dalam pembuatan patung ya, ada 4 teknik dalam pembuatan patung. Yang pertama teknik membutsir, yaitu teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alatnya adalah butsir atau pisau sudip dan bahannya itu bisa dari tanah liat atau plastisin. Yang kedua ada teknik memahat. Apa itu teknik memahat? Nah, ini dia. Yaitu teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alat yang kita butuhkan itu bisa berupa pahat dan palu ya. Sementara bahannya adalah kayu. Itu ada contohnya anak ya. Kemudian ada teknik mencetak. Teknik mencetak ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu teknik cetak tuang dan cetak tekan. Pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang atau cor. Alat yang digunakan adalah cetakan sesuai bentuk yang diinginkan. Bahannya bisa berupa semen, gips, fiberglass ataupun emas. Dan yang terakhir adalah teknik konstruksi. Apa itu? Yaitu teknik dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu, lalu direkatkan dengan lem. Alat yang kita gunakan adalah rangka bangunan atau meja putar. Bahannya bisa berupa tanah liat, plastisin, semen, dan gips. Oke, merancang pembuatan patung. Setelah kita tahu apa itu patung, kemudian alat-alatnya apa saja, ya, tentu kita ingin rasanya merancang bagaimana membuat sebuah patung. Jika anak ustazah ingin membuat sebuah patung, maka yang pertama adalah kita membuat sketsa. Sketsa itu adalah gambaran kita ingin membuat apa, patung apa yang ingin kita bentuk, ya, seperti itu. Setelah sketsa jadi, maka kita memilih alat dan bahannya. Kita ingin membuat menggunakan bahan lunak atau bahan keras. Dan yang ketiga, kita memilih teknik pembuatannya. Oke, ini ada tugas untuk antum semua. Tugas keterampilan kinerja produk. Jadi nanti antum menghasilkan sebuah patung, ya. Tugasnya adalah
membuat patung hewan dari plastisin. Buatlah salah satu patung hewan berupa ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Jadi anak ustazah bisa pilih salah satu ya jenis patung. Apakah itu berupa hewan, misalnya ular atau ikan. Yang jelas itu patungnya berupa salah satu hewan ya nak ya. Ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Silakan anak ustazah pilih salah satu saja. Dan tugas ini untuk 1 minggu ke depan ya. Jadi tugas ini dikumpul pada Senin berikutnya. Oke, demikian anak ustazah pembahasan tentang patung kita pada hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga anak ustazah bisa memahami, dan jika ada yang kurang paham, anak ustazah bisa sampaikan melalui telepon atau WA. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa anak-anak ustazah. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.